Selamat malam kepada seluruh Bani Adam dimanapun kalian berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Saya Ferry, selamat datang di channel Pos Kamblingku, politik, sosial, keamanan, lingkungan, dan hukum. Pada video kali ini, saya akan mengulas tentang penemuan dua jasad manusia yang tidak lain ibu dan anak yang terjadi di kawasan perumahan Bukit Cinere Indah, Depok, Jawa Barat. Kedua jasad ini ditemukan pada hari Kamis tanggal 7 September 2023. Kejadian ini berawal dari masyarakat yang tinggal di sekitar rumah korban yang merasa curiga karena sudah hampir 2 bulan atau 1 bulan lebih mereka tidak pernah melihat kedua korban keluar dari rumah. Menurut pengakuan warga yang ada di sekitar tempat tinggal korban, terakhir mereka melihat korban itu pada pertengahan Juli 2023. Lantas kecurigaan warga ini pun mereka laporkan kepada pihak security atau keamanan di komplek perumahan tersebut. Hingga akhirnya petugas security yang bernama Jafar menyampaikan kecurigaan warga kepada Pak RT yang bernama Sony. Singkat cerita, keduanya pun langsung mendatangi rumah kedua korban untuk mengecek keberadaan mereka di dalam rumah. Keduanya masuk melalui pintu pagar, lalu saat ingin masuk ke dalam rumah, pintu rumah dalam keadaan terkunci, sehingga membuat mereka membuka paksa pintu garasi di depan rumah sampai akhirnya pintu garasi terbuka dan mereka masuk ke dalam rumah. Begitu mereka tiba di dalam rumah, ada sesuatu yang aneh. Mereka mencium bau tidak sedap. Hal itu pun membuat mereka menelusuri dari mana bau tidak sedap ini berasal. Setelah ditelusuri, ternyata bau tidak sedap ini berasal dari dalam kamar mandi. Begitu mereka mendekati kamar mandi dan melihat dari celah kamar mandi, terlihat ada sesuatu yang mencurigakan. Sampai akhirnya mereka tidak jadi masuk kamar mandi, lalu bergegas keluar dan pergi ke kantor polisi untuk melaporkan penemuan tersebut. Tidak lama kemudian polisi datang, lalu bersama-sama dengan beberapa orang warga masuk ke dalam rumah tersebut dan membuka pintu kamar mandi. Ketika dibuka, ditemukanlah dua jasad ibu dan anak ini dalam kondisi yang sudah sulit untuk diidentifikasi, dalam kondisi yang tinggal tengkorak saja. Tapi ada keterangan lain dari pihak polisi yang menyatakan bahwa kondisi tengkorak si anak masih terlihat ada rambut di kepalanya, berbeda dengan si ibu yang sudah tidak terlihat rambutnya sama sekali. Apakah mungkin si ibu meninggal lebih dulu daripada si anak? Ini yang masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari kronologis tersebut, polisi pun akhirnya melakukan olah TKP. Sampai hari ini polisi sudah melakukan 2 kali olah TKP, yakni pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 dan dilanjutkan kembali pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023. Olah TKP ini pun dilakukan oleh tim gabungan dari pihak kepolisian, melibatkan tim dari Pusat Laboratorium Forensik dan Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Lalu kemudian dari hasil olah TKP ini, polisi menemukan hal-hal yang mencurigakan. Hal-hal ini benda ya. Yang pertama, polisi menemukan minuman
dalam kemasan botol yang posisinya ada di samping kaki jasad si ibu. Minuman dalam kemasan ini sampai sekarang masih didalami oleh pihak kepolisian di laboratorium forensik untuk diketahui apakah minuman ini air biasa atau minuman yang mengandung racun yang mematikan. Lalu temuan yang kedua, polisi juga menemukan sebuah laptop yang setelah didalami, dalam laptop ini ada file yang berjudul to whomever, atau dalam bahasa Indonesianya teruntuk siapapun. Jadi tidak ada, jadi tulisan dalam file yang ada dalam laptop ini tidak ditujukan kepada orang tertentu, tapi ditujukan kepada siapapun. Tulisan berbahasa Inggris ini di awal kalimat kira-kira bunyinya, kepada siapapun yang membaca tulisan ini, mungkin pada saat melihat tulisan ini saya dan ibu saya sudah meninggal. Nah, tulisan ini masih diselidiki oleh pihak kepolisian dengan melibatkan tim dari digital forensik dan tim psikologi forensik untuk mengetahui siapa yang menulis tulisan ini di laptop dan apa maksud daripada tulisan ini. Dan yang ketiga, polisi juga menemukan tulisan tangan pada secari kertas. Polisi tidak mengungkapkan dengan detail isi daripada tulisan tangan tersebut. Hanya saja dalam isi tulisan tangan tersebut, polisi menemukan ada 2 nama yang tercantum dalam surat tersebut. 2 nama ini berinisial S dan K. Dan S dan K ini sudah teridentifikasi oleh pihak kepolisian yang ternyata mereka masih keluarga korban. Dan pada Sabtu kemarin, tanggal 9 September 2023, kedua orang yang namanya tercantum dalam secari kertas ini sudah dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Sampai dengan video ini dibuat, pihak kepolisian masih mendalami apa penyebab kematian dari ibu dan anak ini. Ada berbagai kemungkinan memang. Kemungkinan yang pertama, keduanya meninggal karena faktor alami atau natural, seperti misalnya karena faktor usia, atau misalnya karena mereka sakit. Yang kedua, mungkin juga keduanya meninggal karena kecelakaan, meskipun ini tipis kemungkinan. Kecelakaan yang dimaksud seperti misalnya keduanya terjatuh di kamar mandi. Tapi apakah mungkin keduanya terjatuh di kamar mandi? Dan yang aneh, pada saat ditemukan, kedua jasad tersebut sedang bersandar di dinding, bukan dalam posisi telungkup atau telentang di lantai, tapi ini sedang bersandar. Jadi sepertinya kalau karena kecelakaan sangat tipis kemungkinan. Atau mereka meninggal karena dibunuh. Ini pun masih dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian. Karena pada saat ditemukannya kedua jasad ini, polisi sulit untuk mengidentifikasi apakah ada bekas luka atau apakah ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Sangat sulit polisi mengidentifikasi kedua jasad ini karena keduanya sudah dalam bentuk tengkorak.
Apakah keduanya dibunuh atau tidak, ini adalah ranah kepolisian dan hingga kini masih dalam penyelidikan. Lalu yang terakhir, apakah mungkin keduanya meninggal karena suicide atau bunuh diri? Ini pun masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Kalau ternyata hasil laboratorium forensik menyatakan dalam minuman kemasan botol yang mereka temukan di samping jasad si ibu itu ternyata mengandung racun, maka bisa saja ternyata keduanya meninggal karena bunuh diri. Tapi sampai sekarang polisi masih mendalami, masih menyelidiki minuman dalam kemasan botol yang ditemukan di samping jasad korban, apakah mengandung racun atau tidak. Nah, ini masih diselidiki di pusat laboratorium forensik. Hasilnya seperti apa, nanti kita tunggu saja rilis dari pihak kepolisian. Dan kalau dipikir-pikir, peristiwa penemuan jasad di Depok ini hampir mirip dengan peristiwa penemuan jasad yang ada di perumahan Citra Garden Extension Kalideres yang terjadi pada bulan November 2022. Artinya hampir 1 tahun yang lalu lah. Kenapa saya katakan mirip? Karena ada fakta-fakta yang memang sama. Penemuan 4 jasad di Kalideres tahun lalu, dari 4 jasad tersebut itu semuanya masih satu keluarga. Dan penemuan 2 jasad di Depok itu pun masih satu keluarga. Lalu kemudian hubungan sosial dari orang yang ditemukan sudah meninggal di Kalideres dengan hubungan sosial orang yang sudah ditemukan dalam keadaan meninggal di Depok, itu juga sama. Mereka sama-sama memiliki sifat yang tertutup. Mereka seolah menutup diri dari hubungan sosial dengan masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggal mereka. Lalu kemudian persamaan berikutnya, pada saat ditemukan jasad korban dalam keadaan sulit untuk diidentifikasi. 4 jasad yang ditemukan di Kalideres itu sudah dalam keadaan mengering. 2 jasad yang ditemukan di daerah Depok itu sudah dalam kondisi tinggal tengkoraknya saja. Lalu kesamaan yang lainnya ternyata baik korban yang ada di Kalideres maupun di Depok itu sama-sama sudah tidak pernah berkomunikasi dengan keluarganya sendiri. Sudah lama, sudah bertahun-tahun tidak berkomunikasi dengan keluarga mereka sendiri. Dan yang terakhir, rumah atau tempat tinggal korban yang ada di Kalideres dan rumah atau tempat tinggal korban yang ada di Depok itu sama-sama sudah tidak teraliri listrik. Apakah mungkin penyebabnya juga sama? Karena sakit, karena faktor ekonomi, mereka tidak makan berhari-hari sehingga menyebabkan mereka sakit dan akhirnya meninggal.
ataukah mungkin mereka meninggal karena dibunuh, atau sebaliknya mereka meninggal dengan cara bunuh diri karena faktor ekonomi atau faktor-faktor yang lain. Mari kita simak dan kita nantikan update perkembangan kasus ini seperti apa dari pihak kepolisian. Kita tunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian seperti apa, dan saya pasti akan untuk kepastian apa penyebab kematian kedua korban yang ada di Depok ini. Mari kita sama-sama menunggu informasi hasil penyelidikan dari pihak kepolisian. Terima kasih sudah menonton channel ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.